tolong bantu saya kumpulin semua buruh tanpa terkecuali di halaman depan ya. Ini perintah dari Pak Broto. Waduh, kok tiba-tiba mendadak gini dapat perintah gitu dari Pak Broto? Ada masalah besar nih. Paket selundupan kita hilang kemarin. Hah? Waduh, kok bisa? Gimana ceritanya? Kan kamu yang kawal pengiriman kemarin. Ya, panjang ceritanya. Ntar aja saya jelasinnya. Sekarang, ayo bantuin saya kumpulin semua buruh sebelum Pak Broto keluar. Oke dah, repot lagi nih. Dengar semuanya, saya tidak akan basa-basi. Kemarin ada satu properti pribadi saya yang hilang di sekitaran jalur Intas menuju gudang ini. Sebuah tas jinjing hitam ukuran sedang. Saya tidak peduli apa yang kalian pikirkan, tapi tas itu sangat berharga bagi saya. Saya tahu mungkin di antara kalian ada yang sempat melihatnya atau mungkin secara tidak sengaja menemukan di pinggir jalan. Karena itu, hari ini saya membuat keputusan. Jam kerja hanya sampai siang. Kalian semua libur setengah hari. Saya kasih kesempatan untuk mencari barang itu. Barang siapa di antara kalian yang bisa menemukan tas itu dan membawanya ke meja saya dalam keadaan utuh dan tidak terbuka, saya akan berikan imbalan tunai sebesar 500 juta saat itu juga. Wah, gila, 500 juta? Cuman buat tas hitam itu? Isinya apa coba? Ah, bodoh amat isinya apa. Ayo kita sisir jalan lintas sekarang. Saya nggak mau tahu isinya apa. Intinya saya mau dapat 500 juta itu. Jadi, gimana Cil? Kamu nggak tertarik sama duit 500 juta itu? Lumayan kan buat modal nikah sama janda apotek itu daripada jadi kuli seumur hidup. Wah, tertarik banget lah Bang Uco. Tapi saya kan motornya lagi rewel. Kalah cepet nanti sama yang lain. Tapi kalau emang rezeki nggak kemana ya Bang. Nah, bener. Rezeki nggak akan kemana. Tapi maut juga nggak akan kemana. Ingat pesan Pak Bos, barangnya harus utuh. Penawaran sangat menarik sih. Tapi kira-kira barang itu sekarang di mana ya Bang? Ada petunjuk nggak biar saya mudah dapatinnya gitu? Bodoh, kalau saya tahu barang itu sekarang gimana, ya saya pasti sudah ambil sendirilah. Ngapain sampai bikin sayembar segala? Ya juga ya Bang. Ya udah dah. Kalau gitu saya mau cabut, pengen cari. Kali aja saya yang dapat. Bang, Pak Bos tadi berani keluar 500 juta. Ini makin bahaya buat abang. Tapi duit segitu juga lumayan ya. Jadi kamu tertarik dengan tawaran itu, Cil? Ya, siapa sih yang gak mau uang segitu Bang? Dengar baik-baik, Cil. 500 juta itu harga kepala kalian. Kalau kalian berani bawa tas itu ke dia sekarang, dia cuma mau tahu siapa yang pegang. Dan belum tentu kamu akan diberi cuma-cuma 500 juta itu. Aduh, ya juga ya Bang. Jadi bimbang nih saya. Mana kita coba mau dapat duit sebanyak itu dengan instan? Tas itu udah saya amankan jauh dari sini. Sekarang kamu pulang saja. Pura-pura ikut nyari di tempat lain supaya nggak ada yang curiga. Intinya jangan bahas tas itu lagi di sini. Ya dah Bang, saya paham. Bos, saya dan Ucok sudah pastikan semua buruh keluar sesuai perintah. Mereka sekarang sedang menyisir setiap jengkal jalan lintas. Tapi, apa tidak berlebihan menyuruh mereka mencari di sana? Barang itu kan hilangnya di luar area gudang kita. Para buruh kita pasti nggak tahu apa-apa tentang barang itu. Nah, justru itu poinnya. Biarkan mereka jadi mata dan telinga kita di jalanan. Kalau beneran ada warga sipil yang ambil, mereka pasti tahu. Paling tidak, pasti mereka menemukan tanda-tanda atau jejak. Tapi, kalau salah satu dari buruh kita sendiri yang ambil... Kalau salah satu dari mereka yang ambil, kenapa bos tidak biarkan saya interogasi saja buruh-buruh yang mencurigakan? Seperti si Acil dan siapa? Saya yakin salah satu dari buruh kita tahu sesuatu. Saya bisa bikin dia bicara dalam 5 menit di ruang bawah tanah. Ucok, kamu itu terlalu kasar.
Kalau kamu siksa dia sekarang dan ternyata dia memang tidak tahu apa-apa, kita cuma buang-buang tenaga. Tapi kalau dia yang pegang barang itu, dia pasti bakal bungkam karena ketakutan. Terus kenapa harus pakai sayembara 500 juta segala, bos? Itu jumlah gede. Kamu pikir saya beneran mau kasih duit segitu sama kuli angkut? Itu cuman pancingan doang, goblok. Siapa sih yang gak tergiur sama duit 500 miliar? Saya mau lihat siapa yang bakal muncul di depan pintu saya bawa tas itu. Begitu dia muncul, Begitu dia muncul dan menyerahkan tas itu, dia tidak akan pernah keluar dari ruangan ini hidup-hidup kalau memang dia yang sembunyikan. Sayembara itu cuma cara saya buat narik tikus itu keluar dari lubangnya tanpa perlu kita capek-capek nyari. Orang kalau sudah lihat duit gede, otaknya mendadak lumpuh. Mereka bakal lupa kalau nyawa mereka lebih berharga. Oh, jadi itu umpan maut. Bos mau dia datangi kita sendiri. Nah, betul. Pantau siapa saja yang kelihatannya tidak terlalu bernafsu mencari di luar. Biasanya, orang yang sudah pegang barangnya bakal acting paling tenang atau malah menghilang. oke siap bos. Saya akan pantau lewat mandor-mandor di bawah. Pak, dengarkan tadi. Pantau buru kamu benar-benar. Terutama si Acil sama Bang Jampang itu. Saya punya insting kalau mereka punya sesuatu yang kita cari. Kalau sampai mereka yang pegang, kamu juga bakal kena getahnya. Karena kamu yang bawa mereka masuk sini. Jangan asal tuduh, Cok. Mereka itu cuman anak-anak muda yang mau cari kerja. Kita lihat aja nanti siapa yang dapat 500 juta atau siapa yang dapat kain kafan. Gila, Pak Broto beneran nekat. Dia baru aja bikin sayembara di depan semua buruh. Siapa yang nemuin tas itu dan balikin dalam keadaan utuh bakal dikasih imbalan 500 juta tunai. Hah? 500 juta? Kamu serius? Itu duit semua? Gila, kita bisa kayak mendadak. Kita bisa buka bengkel sendiri, beli mobil. Kamu juga bisa langsung lamar Rara tanpa perlu mikirin dia janda atau bukan. Wah, Cil, 500 juta? Itu bukan jumlah kecil. Kalau kita bagi 4, masing-masing dapat 125 juta. Itu duit haram buat Pak Broto. Tapi kalau jadi milik kita, itu rezeki nomplok. Caranya gimana ya biar kita bisa balikin tapi tetap aman?